ya, Sur. Halo, Mak. Mak, gimana kabar Mak? Gimana keadaannya, Mak? Ya, alhamdulillah baik-baik aja ya, masih gini-gini aja lah, Sur. Makasih udah nanyain ya. Ini nelpon emak, cuman mau nanya kabar emak doang atau gimana nih? Mak, Surti sekalian mau tanya masalah kelanjutan bisnis itu loh, Mak. Frozen kebab gimana, Mak? Oh, seperti itu. Ya, kenapa emang ya? Mak, soalnya kalau mau ngambil ke supplier itu kan perlu modal, Mak. Surti sama Pak Uyuy nggak punya modalnya, Mak. Gini ya, Sur. Emak nih kemarin udah repot banget buat biayain operasi, pemakaman, segala macem. Jadi kayaknya sekarang kagak ada modal dah. Mak, tunda dulu ya bisnis barengnya ya? Oh gitu. Iya, Mak. Maaf ya, Mak. Mak udah nggak ada modal. Katanya uangnya udah habis buat biaya operasi, terus biaya pemakaman. Berarti Mama nggak jadi nih ke rumah Po Uyuy? Ya nggak jadilah. Bagus dah. Jadi Papa nggak jagain dagangan Mama. Papa tuh jadi orang kayak gitu banget sih, Pak. Orang nggak jadi bisnis, malah seneng. Nggak peka banget sih jadi orang. Iya, maaf. Maaf doang bisanya. Halo, Mpok. Mbak Surti, maaf ya Mbak Surti, tadi saya ngomong kayak gitu. Soalnya tadi tuh saya lagi ribet ngurusin kepengenannya si Aki-Aki di depan tuh. Iya, Pok, nggak apa-apa. Nah, jadi gini Mbak, saya ada sedikit uang nih. Kita patungan aja buat modal ke suplai kebabnya gimana? Barusan aja saya nelpon emak ngomongin soal modal. Berani? Ya, diberani-beraniin, Pok, mau nggak mau. Terus emak bilang apaan? Kata emak lagi nggak ada uang. Kemarin udah habis banyak buat operasi Bang Simin, terus buat biaya pemakaman, Pok. Jadi usahanya ditunda dulu. Oh, seperti itu. Seperti itu, Pok. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Permisi. Iya. Waduh, kayaknya enak nih. Iya, juga kayaknya, Nim. Jadi pengen gua. Hah? Ulu, Babe sama Pak Haji teh gimana sih? Ini teh kan buat Bang Ojak sama Boy. Udah simpen atuh, nanti maunya beneran gerak. Rat, telepon si Ojak. Jak, gimana soal biaya rumah sakit? Ya ini makanya gue lagi nunggu kabar dari saudara gue yang ngurusin warisan rumah emak gue. Oh. Ya Pak Haji. Jak, si Boy masih dirawat? Masih Pak Haji, emang kenapa? Jak, gue, Naim sama si Odi udah beliin jus jambu sama kelapa muda. Tolong lu anterin ya buat si Boy. Oh, makasih Pak Haji. Tapi kayaknya Boy belum boleh dah makan makanan yang kayak begitu dulu. Dia khusus makanan dari rumah sakit dulu Pak Haji. Apalagi Boy masih bocah kan. Oh, begitu? Iya Pak Haji, maaf ya. Kagak apa-apa, Jak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, makasih Pak Haji. Saudara kamu, Jak? Bukan, Haji Murad. Dia udah beliin kelapa muda sama jus jambu bakal si Boy. Ya pasti kagak boleh di rumah sakit. Kalau kayak gitu mah berarti obat herbal juga nggak boleh ya, Jak? Iya kali kayaknya mah. Iya, Jak. Ini mah, Jak. Ngomong-ngomong ya, Jak. Ngomong-ngomong soal obat herbal. Kamu tahu nggak bedanya mentega sama margarin? Lu sadar kagak sih sama pertanyaan lu itu? Ya sadar. Apa hubungannya margarin sama obat herbal? Ada hubungannya, Ojak. Makanya saya nanya sama kamu, apa bedanya mentega sama margarin? Gak penting.
Justru saya nanya itu penting. Nanti kalau si Boy udah gede terus nanya sama kamu, apa bedanya mentega sama margarin? Kalau kamu nggak tahu, kamu mau jawabnya gimana? Ya dia kagak bakalan nanya kayak begitu, Tis. Bilang aja kamu nggak tahu. Gue bukannya nggak tahu, Tisna, gue kagak mau tahu. Pala gue lagi pusing ngurusin biaya, lo nanya urusan herbal sama margarin lagi. Aduh. Kopinya udah sampai. Astagfirullahaladzim. Ini kok malah diminum sendiri sih? Lu, Poyoy, kata Bang Ojak, si Boy itu nggak boleh makan dan minum dari luar rumah sakit. Oh gitu. Tapi ini kok yang minum Babe Naim sama Babe Murad doang. Kok Pak Odi nggak minum? Bagi Pak Odi kesian. Deh, lo mau? Halo? Udah mulesnya. Udah. Kenapa Mbak Yuni? Saya mau pesen cilor buat nyuguhin tamu di rumah. Cilornya habis. Ah, masa toh? Kalau sempol, piye? Masih ada ndak? Sempolnya juga habis. Ah, masa toh habis juga? Ya emang habis, mau gimana? Hayah, ndak usah ngarang. Ndak usah pura-pura habis. Ndak usah ngaku-ngaku kalau laku. Sok-sokan kayak dagangan situ enak aja. Iya enak aja Mbak Yuni kalau ngomong sembarangan. Jualan saya memang enak. Lah? Katanya sopo dagangan situ enak. Asal tahu aja ya Mbak Eda, dagangan situ ndak enak. Jualan Mbak Yuni no, pisangnya rasanya kagak enak. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya aduin situ ke Bu RT. Aduin aja, saya juga bisa ngaduin duluan. Mbak, ndak jadi yo ke rumah saya. Kenapa Mbak? Saya mau perang. Wah, Bu Eda nelpon. Ini malah Mbak Yuni yang nelpon. Halo? Halo? Aduh, Pok. Tenang, Pok, tenang. Ngomongnya pelan-pelan, Mbak. Nah, gitu dong. Kan saya jadi dengar. Coba diulangi lagi deh. Pok Eda itu ribut sama siapa? Mbak Yuni. Terus? Yang dijelek-jelekin itu apanya? Dagangan. Aduh, gini aja deh. Pok Eda ke rumah saya deh ya. Saya tunggu nih. Ya sekarang saya tunggu ya. Oke, makasih. Sama-sama. Ih, ngapain nih orang kemari? Mbak Yuni kan bukan orang sini, ngapain kesini? Saya kesini ini justru mau ngelaporin situ gara-gara kelakuan situ yang sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Mbak Yuni, ada juga saya yang mau ngelaporin Mbak Yuni. Mbak Yuni kan udah ngatain dagangan saya nggak enak. Situ juga ngatain dagangan saya nggak enak, iya toh? Mbak Yuni duluan kan yang ngatain dagangan saya, makanya saya ngatain dagangan Mbak Yuni. Nah terus situ mau apa? Situ berani sama saya? Hah? Situ berani sama saya? Dipikirin saya nggak bisa berantem apa? Siapa yang takut? Ayo sini, kalau mau ngerasain jurus cakaran saya mah. Stop. Ya ampun, Mbak Yuni, Pak Eda. Kenapa pada ribut sih? Ini nih, Bu dosen RT nih, Mbak Yuni nih, ngata-ngatain katanya dagangan saya rasanya nggak enak. Sama Bu dosen RT, sama. Dia juga ngatain pisang Ambon saya, dagangan saya tuh nggak enak. Saya kan jadi emosi. Enggak, yang duluan yang ngatain. Kalau ngomong satu-satu. Pok Eda dulu. Ini nih, Pak dosen RT, Mbak Yuni nih, ngatain katanya dagangan saya nggak enak. Ya saya jadi emosi lah, marah. Sama Bu dosen RT, Pak dosen RT, sama. Mbak Eda juga bilang dagangan saya nggak enak, pisang Ambon saya tuh nggak enak. Kan saya jadi emosi. Udah dong, udah. Kenapa ribut terus sih? Kan saya kayak jadi pusing. Pusing dengernya. Ini juga kalau Mbak Yuni masih ribut terus, nanti saya laporkan ke Pak RT-nya Rawa Itik. Iya, makanya udah jangan ribut terus. Damai aja. Gimana kalau damai? Ayo salaman sekarang. Malah ribut lagi. Ya ampun. Mbak Yuni, Pak Eda, sebagai tanda perdamaian,
Gimana kalau Po Eda sama Mbak Yuni itu tukeran barang dagangan? Iya, urusan RT. Nanti saya suruh si Roron yang nganterin telur gulung ke tempatnya Mbak Yuni. Mbak Yuni? Iya, Bu dosen RT. Nanti saya suruh Bagas nganterin pisang Ambon ke tempatnya Mbak Eda. Nah, itu dong. Kan lebih enak, lebih tenang. Sekarang senyum. Mana senyumnya? Ayo. Smile. Dah. Putranya, Mbak? Iya, Pak. Lagi di rumah neneknya. Bapak anaknya berapa? Oh, saya anaknya 3, Mbak. Yang paling gede udah kuliah. Oh, masih muda ya, Pak? Oh iya, anak saya yang kuliah emang masih muda, Mbak. Maksudnya Bapak yang kelihatan masih muda. Oh, makasih, Mbak. Kalau anak udah gede, santai dong ya, Pak? Wah, santai gimana, Mbak? Bikin pusing. Yang paling bikin pusing anak keberapa, Pak? Anak saya yang kelas 3 SMP, Mbak. Kelakuannya kayak anak SD, main terus. Nggak bisa disuruh berhenti. Untung anak saya nurut. Tapi masih SD sih. Mbak, biasanya gimana ngasih taunya? Bapak kan lebih senior, masa minta nasihat sama saya sih? Kalau masalah ilmu parenting mah nggak kenal umur, Mbak. Ayo dong, Mbak, kasih tahu saya. Siapa tahu manjur buat saya. Kalau saya sih namanya sama anak kecil ya, Pak. Jadi ngasih taunya tuh sambil main. Jadi mereka main apa, saya ikutan gitu, Pak. Ron, kita baru mau ke rumah kamu. Ngapain, Kak? Mau main kelereng nggak? Mau. Saudara lu udah nelpon, Jak? Belum. Tis, gue mau nanya sama lu. Nanya apaan? Emang muka gue udah keriput ya? Biasa aja. Emangnya kenapa? Oh, kata Ojak. Katanya kulit gue keriput, rambut gue mundur. Bel kedes, Ojak. Lu emosian mulu abis ini.